sisi. Qoblal amal wa ba'dal amal. Sebelum berbuat, sebelum beramal, kita sudah muhasabah. Muhasabah sebelum melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas ibadah. Seorang mukmin itu harus berpikir sejenak. Dia merenungkan, kalau aku lakukan ini manfaat atau tidak? Kalau aku kerjakan membawa kebaikan atau tidak? Jangan-jangan cuma sia-sia. Kan konsep orang Islam sederhana sebenarnya. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan iman seorang mukmin meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi sepanjang ada manfaatnya lakukan. Itu pun masih ada rambu-rambunya. Manfaat yang bagaimana? Nanti di nomor yang kedua. Nah, dua waktu yang pertama ini disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum mengerjakan sesuatu. Apabila pekerjaannya tersebut bernilai karena Allah, maka lakukanlah. Dan apabila sebaliknya tidak bernilai di sisi Allah, maka tinggalkanlah. Jadi nggak ada lagi itu iseng-iseng yang tidak bermanfaat. Iseng-iseng bermasalah itu jangan. Iseng-iseng berpahala. Duduk-duduk zikir, kelihatannya duduk tapi berzikir. Masih banyak ruang-ruang itu. Nah, lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Sebab kadang-kadang kita potong kompas, nerobos saja. Yang penting bagaimana nanti. Itu keliru. Mestinya dipikir nanti bagaimana. Tapi kalau bagaimana nanti, selesai pekerjaan, akhirnya muncul penyesalan. Sesal dahulu, pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muhasabah, introspeksi, evaluasi diri setelah melakukan pekerjaan atau setelah melakukan aktivitas ibadah, yaitu bermuhasabah diri atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah sesuaikah dengan tuntunan kaidah syar'i dan sudah ikhlas mata-mata dilakukan dengan mengharap ridha Allah Azza wa Jalla atau tidak, atau belum. Tidak sekedar ibadah tapi tanpa tuntunan, tidak juga selesai sampai di situ tapi tidak ada landasan ikhlasnya. Ibadah itu kan akan diterima. Satu, ikhlas mencari ridha Allah. Dua, sesuai dengan tuntunan. Jadi bersemangat pun belum tentu benar. Saking semangatnya, habis subuh dia subuh dia. Boleh nggak? Nggak ada. Ibadah kelihatannya, tapi nggak bernilai. Niatnya untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu ada ketentuan, harus penerimanya 8 asnaf yang ditentukan lewat pesan Al-Quran di surat At-Taubah ayat 60. Saya mau berzakat untuk ayah saya, ibu saya, nggak ada. Sedekah mah ada. Kan gitu. Jadi tidak cukup dengan niat saja, tapi juga harus kedua-duanya, tuntunan dan ikhlas mencari ridha Allah. Sudah sesuai dengan tuntunan nih, setelah kita beramal, tapi muncul bisikan-bisikan, rasa kecewa kepada Fulan bin Fulan ketika kita menolong dia, kemudian dia mengecewakan kita. Habis itu amal. Jadi jangan dipikirin. Kalau kita sudah berbuat karena Allah, apapun yang muncul, baik suka atau tak suka, jangan dipikirkan. Sebab kita beramal bukan untuk dapat sanjungan atau pujian, tidak juga tercela karena cercaan orang. Kalau gitu, wilayah apa itu? Wilayah hati. Semoga kita senantiasa melakukan amalia ibadah sesuai dengan tuntunan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ikhlas itu ringan, gampang, enteng atau mudah? Insya Allah ya. Apa sih ikhlas? Nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Melupakan pandangan manusia dan hanya terikat kepada pandangan